Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu. Di sini kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang persamaan parabola, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Ika. Oke, definisi parabola. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus atau titik api parabola, dinamakan dengan F. Sedangkan garis tertentu disebut dengan garis direktrik atau garis arah, dinamakan dengan G. Sedikit informasi, fokus itu selalu di dalam parabola dan direktrix selalu di depan puncak parabola. Jadi, apabila titik pada kurva parabola tarik ke fokus, jarak dari titik ke fokus sama dengan jarak dari titik ke garis direktrix. Ini rumus persamaan parabola berpuncak di titik P, Q. Bisa dipahami? Bisa. Contoh soal ya. Contoh soal di arah parabola di persamaan ke kanan. Ini contohnya, puncaknya di titik M 4,2, fokusnya di titik F 5,2. Puncak itu A, B. Sedangkan fokus itu A tambah B, B. Jadi ini A4, jadi A-nya 4, B-nya 2, terus P-nya ini didapat dari, di sini kan tidak diketahui nih, 5 ini bukan. Jadi cari-carinya tuh A ditambah B sama dengan 5. A-nya kan 4, berarti 4 ditambah berapa yang hasilnya 5? 1. Kita 4 P sama dengan 1. Oke, kita masukkan ke persamaan. Kita menggunakan persamaan arah ke kanan. Dengan persamaan ini persamaan arah ke kanan. Jadi kita kan sudah ketahui dari soal, jadi tinggal dimasukin aja. B-nya 2, B-nya 1, terus A-nya A-nya 4. Oke, yang ini buka kurung Y dikurang 2 tutup kurung kuadrat itu dijabarkan menjadi Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4. Terus ini juga sama dijabarkan pakai kali silang, jadi 4x dikurang 16. Karena parabola itu persamaannya harus sama dengan 0, jadi semua yang di sisi kanan harus dipindahkan ke sisi kiri. Kita turunkan dulu
sesuai jurutannya. Pertama Y kuadrat, terus ini 4Y, terus ini 4X. Nah, terus ini kan sama nih, nggak ada apa namanya, koefisien X atau Y, jadi tinggal ditambahkan, tambah 20 sama dengan 0. Jadi ini hasilnya dari contoh soal puncaknya di titik 4,2, fokusnya di 5,2 dengan persamaan variabel ke kanan. Dengan persamaan variabel ke arah kanan. Mungkin sekian dari penjelasan kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Yolanda Dwi Masriani. Oke, baik, di sini langsung saja. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan titik terhadap parabola. Kedudukan suatu titik terhadap suatu parabola memiliki 3 kemungkinan, antara lain titik berada pada lintasan parabola, di dalam parabola, dan titik tersebut berada di luar parabola. Untuk dapat mengidentifikasi suatu titik secara aljabar dapat dilakukan dengan mensubstitusikan titik koordinat A, X1, Y1 tersebut ke persamaan parabola, misalkan P, dan ditentukan posisinya sesuai kriteria berikut. A. Jika hasil substitusi nilai P kurang dari 0, maka titik A, X1, Y1 berada di dalam parabola. B. Jika hasil substitusi nilai P sama dengan 0, maka titik A, X1, Y1 berada pada lintasan parabola. C. Jika hasil substitusi nilai P lebih besar dari 0, maka titik A, X1, Y1 berada di luar parabola. Dan untuk contohnya, contoh soal untuk yang bagian A. Contoh yang A, kita gunakan titik 1,1 terhadap parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 2X ditambah 1. Ini rumusnya ya. Karena kita mau mencari hasilnya, jadi kita turunkan Y ini diganti jadi F. Fx, karena X di sini 1, jadi kita tulis di sini 1. Sama dengan kita turunkan ini, X nya 1, jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 ditambah 1. Untuk titik A sama dengan Y1 sama dengan 1. Jadi untuk cari hasilnya ini kita pakai P sama dengan Y1 dikurang F X1. Di sini Y1-nya adalah 1 dikurang F X1-nya di sini. Oh ini F X1-nya di sini 4. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan 3. Ini untuk contoh yang A.
Contoh B-nya kita pakai titik 1,4. Di sini kan karena P kurang dari 0, maka titik berada di dalam parabola. Ini contoh untuk yang di dalam parabola gini. Kalau di lintasan parabola, ini sama cara. Ini juga sama karena di sini hasil terakhirnya ini 4 dikurangkan sama dengan 0 karena sama kan? Karena P sama dengan 0, maka titik A X1, Y1 berada pada lintasan parabola. Untuk yang titik C 1,6, kita pakai titik 1,6. Untuk yang C karena P lebih besar dari 0, maka titik itu disebut berada di luar parabola. Untuk tabelnya perlu nggak sih? Ya. Ini untuk titik yang A, kemudian titik B, titik C. Kurang lebihnya kayak gini. Untuk selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap parabola. Pada gambar di atas dapat ditelaah bahwa terdapat 3 garis H, I, dan J yang masing-masing menyinggung parabola, tidak memotong dan menyinggung, serta memotong parabola di 2 titik. Untuk contoh soalnya,
Nah, di sini untuk contoh soalnya, tentukan kedudukan garis terhadap parabola berikut. Di sini kita pakai parabola. Di sini parabola y sama dengan x kuadrat, garis y sama dengan 2x ditambah 3. Untuk kita mencarinya, ini untuk mencari garis memotong parabola di 2 titik. X kuadrat ditambah 2x. X kuadrat sama dengan 2x ditambah 3. 2x dikurang Ya. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. D sama dengan negatif 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali negatif 3 sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16. D sama dengan 16. Karena di sini 16 lebih besar daripada 0, maka hasil dari sini dibilang garis memotong parabola di 2 titik berbeda. Mungkin itu saja. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ini adalah rumus persamaan garis lingkup parabola. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. 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 Contoh soal untuk garis lingkup mengalami titik. Di sini titiknya adalah A dalam kurung X1, 2, di mana negatif 1 ini X1 dan 2 ini Y1. Dan persamaan parabolanya Y kuadrat sama dengan 10x diubah menjadi Y kuadrat sama dengan 4ax. 4ax ini dipindah 4a sama dengan 10. A sama dengan 10, 4-nya dipindah, jadi ini bisa dikecilkan menjadi 5/2. Kita langsung masuk ke rumus persamaan garis lingkup, yaitu Y1
Y1, Y sama dengan 2A dalam huruf X tambah X1. 2Y sama dengan 2, A-nya dapat tadi 5/2, X tambah negatif 1. 2Y sama dengan ini dicoret, jadi ini dikalikan jadi 5X. Ini kali ini dikurang 1. Jadi ini kita pindahkan keluar karena hasilnya harus sama dengan 0. Jadi 2Y kurang 5X tambah 5 sama dengan 0. Mungkin ini contoh soal garis singgung melalui titik. Dan yang kedua, yaitu garis singgung dengan gradien. Di sini kita memakai gradiennya 2. Jadi langsung masuk ke persamaan parabola. Y2 sama dengan 8X. Kita ubah menjadi Y2 sama dengan 4AX. 4A sama dengan 8. A sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Langsung masuk ke rumus. Y sama dengan NX tambah A per